Capek banget. Tadi capek banget ya kak ya? Lah, Capek banget. adik-adik. Halo adik-adik. Kenalin, hari ini ada Kak Samuel. Dan Kak Epnal. Nah, Kak Epnel, kita barusan habis ngapain nih Kak? Abis bangun rumah kita kak. Bangun rumah ya, capek banget ya Kak. Nah, ngomong-ngomong masalah rumah, Kak Epnel pernah nggak Kak jalan-jalan? Pernah sih. Pernah. Terus habis jalan-jalan Kak Epnel pulang ke rumah kan? Iya. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau menurut Kak Epnel, apa aja sih isi dari rumah itu? Isi rumah kak. Isi rumah, iya. Oh, di rumah aku sih ada mama papa, terus ada koko aku, terus juga di rumah ada ruang tidur biar kita bisa tidur nyenyak gitu. Terus juga ada ruang belajar supaya kita bisa belajar. Sama aku punya mainan kak, ruang mainan. Jadi aku bisa main terus-terusan. Nggak terus-terusan sih. Terakhir aku dimarahin mama soalnya. Gitu sih kak. Nah, tapi kak, aku mau nanya nih kak. Rumah itu apa aja sih kak? Rumah di dalam Tuhan? Aku pernah dengar katanya ada rumah dalam Tuhan. Rumah dalam Tuhan itu maksudnya apa sih kak? Nah, bener nih kata Kak Epnel. Jadi rumah tuh nggak sebatas rumah kayak gini aja, tapi kita sebenarnya Tuhan sudah ngasih kita sebuah rumah. Nah, kalau contoh rumah nih yang pertama ada keluarga. Nah, di keluarga kita bisa ngobrol sama papa mama, sama kakak adik, kita bisa sharing. Lalu yang kedua ada juga komunitas teman-teman, komsel. Misalnya teman-teman bisa ngobrol di sana sama teman-teman rohani teman-teman, sama keluarga rohani teman-teman. Lalu yang ketiga ada juga pemuritan. Nah, mungkin di sini adik-adik belum Mama pernah papa pemurit, ya? tapi sekarang pemuritannya masih sama papa mama. Iya, kayak bener gitu. banget kak. Nah, Oke. biar kita sekarang kita memulai ibadah kita, biar kita bisa merasakan gimana sih nyamannya di rumah kita. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Silakan Kak Epnel. Oke, aku pimpin ya kak. Bentar, taruh dulu kak. Oh iya, bentar. Mari teman-teman, adik-adik kita doa. Tuhan, hari ini kami mau ibadah, Tuhan yang pimpin supaya kami mengerti apa yang disampaikan firman-Nya Tuhan. Kau berkati Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, yuk kita mau pujian dan penyembahan. Pastiin adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau seru-seruan bareng. Here you go warrior, let's go.
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita harus percaya. Dia akan mengangkatmu. Hai, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi ya. Kita percaya bahwa kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Baik adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita sikap yang sopan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bapak kami berdoa, berikan kami telinga seorang murid dan berikan kami hati yang baik supaya ketika firman Tuhan itu ditabur, di benih firman Tuhan itu ditabur, dia boleh bertumbuh, tertanam di dalam hati kami. Bapak kami percaya Roh-Mu akan menuntun kami hingga kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kega Warrior, let's go. Ayo oke adik-adik. Hari ini kita mau baca firman Tuhan. Kakak ambil dari Alkitab loh. Coba adik-adik, Alkitabnya kasih tunjuk nih. Ayo mama papa tolongin ya adik-adiknya untuk buka Alkitab.
Kita percaya jika kita mengajar mereka, mendidik mereka untuk mempercayai Tuhan, maka kita percaya mereka tidak akan hilang. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oke adik-adik, siapa yang sudah kangen masuk sekolah? Pasti sudah. Kakak juga sudah kangen ketemu sama kamu. Siapa yang kangen untuk masuk ke Kega? Wah, kakak juga kangen sekali loh. Kapan ya kita bisa bertemu? Nah, adik-adik kenapa ya kita kangen? Kenapa? Karena ketika kita bertemu, kita ketemu teman, kita bisa lihat ruangan. Tapi sekarang kangen kamu bisa nggak? Kamu datang ke sekolah, kucuk, kamu datang ke Kega atau ke sekolah. Di sana ada siapa? Nggak ada siapa-siapa karena di sana ditutup. Nah, adik-adik, kita mau baca dalam firman Tuhan hari ini. Kita buat judulnya kangen. Siapa yang kangen? Oke, kita mau buka dari Alkitab kita dari 1 Tawari pasal 22 ayat 19. Dikatakan gini, maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Nah adik-adik, Daud juga pernah kangen loh mau bangun rumah Tuhan. Karena dapat, kita tahu kan Daud itu sayang banget sama Tuhan. Ada banyak lagu yang dia ciptakan, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi satu kali dia pikir gini, aku mau bangun rumah Tuhan. Tapi kata Tuhan gak boleh. Kenapa? Tuhan bilang nanti bukan kamu yang bangun, tapi Salomo. Wah, waktu Salomo mau bangun itu Daud persiapkan semua apa yang ada padanya, dia persiapkan. Nah ini kata-kata Daud kepada Salomo, dibilang gini, maka sekarang arahkan hatimu. Dia bilang arti arahkan hatimu, taruh perhatianmu sama Tuhan. Terus juga jiwamu sama Tuhan. Kenapa ya? Wah, kenapa? Karena kalau kita menanti menunggu kangen, butuh yang namanya satu, kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak akan jadi. Kenapa butuh sabar? Karena sabar itu adalah salah satu dari buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, dia harus sabar. Terus apa lagi? Dia harus selalu tunggu kapan ya baru aku bisa membangun ya. Kapan rumah Tuhan itu bisa dibangun ya. Salomo harus sabar. Apalagi Salomo harus bersuka cita. Kalau dia marah-marah, udah deh aku bangun sekarang aja. Nggak boleh. Dia harus bersuka cita. Kenapa harus bersuka cita? Karena di dalam Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat. Tahu nggak adik? Tahu nggak adik-adik? Kalau kita sabar, dia menjaga kita dari egois. Orang yang nggak sabar kan dia egois kan. Tapi kalau kita sabar, kita dijaga oleh kesabaran itu untuk tidak egois. Nah, kita dibilang ini, kalau kita bersuka cita, kita dipelihara jadi sehat. Kan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira itu obat. Jadi adik-adik harus menunggu. Kekangenan adik-adik itu harus menunggu sampai waktunya. Tapi kita perlu sukacita. Ada lagi satu lagi yang perlu. Apa? Kita harus berdoa. Berdoa kenapa harus berdoa? Nah, kenapa kita perlu berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita itu ngomong sama Tuhan. Tuhan itu deket banget sama kita. Dia jaga kita, dia pelihara kita. Dia juga kangen. Tuhan itu juga kangen mau bicara sama adik-adik. Kapan kita mau berdoa? Kapan aja boleh. Apalagi kalau adik-adik sama mama papa ada saat teduh bareng. Good banget tuh. Berarti Tuhan itu disenangkan. Karena apa? Nah, ada pujian mengatakan dia hanya sejauh doa. Jadi Tuhan itu hanya sejauh doa. Nah adik-adik, karena itu kalau kita kangen, Tuhan juga lebih kangen sama adik-adik. Dia mau, Tuhan itu mau kita itu satu dengan Tuhan. Nah karena itu kita perlu apa? Perlu bersabar. Perlu apa lagi? Perlu bersukacita. Perlu apa lagi? Perlu berdoa supaya apabila nanti udah waktunya, seperti kata firman Tuhan tadi,
kita akan sama-sama kembali untuk memuji Tuhan. Sama-sama lagi di sekolah, sama-sama teman-teman. Tapi sebelum waktunya kita harus belajar apa? Satu apa? Sabar. Karena apa? Sabar itu menjaga kita dari egois. Yang kedua apa? Kita bersukacita. Karena sukacita membuat kita jadi sehat. Karena apalagi satu lagi kita berdoa supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan akan jaga dan pelihara kita. Oke adik-adik, kita percaya kalau kita lakukan itu kita akan seperti Salomo nanti, dia bangun rumah, semua apa peralatan Tuhan akan dibawa. Karena itu sebelumnya kakak akan kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalan dari Mazmur 26 ayat 8. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Dia bilang, Tuhan aku cinta. Nah adik-adik, kalau kita sayang sama Tuhan, kita pasti sayang juga sama keluarga kita sayang sama teman-teman kita. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada Tuhan yang sayang sekali sama kita. Oke adik-adik, terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa ya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami. Untuk kami bersabar ketika kami kangen. Sebagaimana Tuhan itu rindu sekali kepada kami. Tuhan rindu berbicara, Tuhan rindu untuk tetap dekat dengan kami. Karena bukti dari kerinduan Tuhan, Tuhan mau mati buat kami. Tuhan sudah mati di kayu salib buat kami dan firman Tuhan bilang roh-Mu ada di dalam kami. Tuhan biarlah firman itu bertumbuh. Bapak aku berdoa buat adik-adik biarlah kebenaran itu terus bertumbuh dalam setiap adik-adik. Bantu juga mama papa untuk memberkati adik-adik, menjaga adik-adik dan melayani mereka. Khususnya melayani mereka ketika mereka belajar hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik, kembali lagi di segmen Kegakrab bersama Kak Janet dan Kak Liv. Hari ini kita bakal bikin rumah-rumahan. Jadi alat dan bahan yang pertama kali kita butuhin itu adalah kertas warna-warni atau origami. Terus ada gunting. Nah kalian bisa minta bantuan orang tua ya buat pakai guntingnya. Terus ada pensil atau spidol. Terus lem. Oke, cara membuatnya yang pertama ambil kertas HVS berwarna seperti ini. Cuman hari ini kita mau buat persegi dulu dari kertas HVS ini. Caranya, Jadi yang pertama kita lipat dulu dari ujung kertas sampai ke tengah kertas. Sampai dia membentuk segitiga. Seperti ini. Nah habis itu kita potong di bagian yang segitiganya. Nah sekarang kita gunting dulu bagian dari pembatas yang segitiganya. Kita gunting. Nah kita gunting nanti hasil akhirnya bakal menjadi kotak seperti ini. Nah ini tuh buat bikin rumahnya teman-teman. Nah setelah kita udah gunting kotak kayak gini, pertama kita lipat dulu kertasnya jadi dua. Nah setelah kita lipat kertasnya jadi dua, kita lipat lagi jadi dua sampai bentuknya jadi kotak kecil. Kayak gini nih. Setelah itu udah kita lipat jadi kotak kecil, kita buka lagi kertasnya dan kita ambil di sisi yang sebelah kiri. Kita lipat masukin ke tengah. Nah kita ambil lagi sisi yang sebelahnya, kita masukin ke tengah lagi. Nah setelah itu kita buka dan kita ambil satu sisi. Kita ambil, kita buka sampai atasnya kebentuk segitiga seperti ini. Nah kita lakuin di sisi yang sebelahnya juga ya. Sampai jadi kayak gini. Nah setelah udah jadi kayak gini, kita ambil segitiganya, kita lipat ke belakangnya lagi. Supaya ada pembatasnya gitu, supaya jelas. Nah kayak gini nih teman-teman. Nah kita lakuin juga di sisi yang sebelahnya. Nah udah kayak gini, kita kita balik ke tengah sampai jadi rumah kayak gini. Nah kalau misalnya udah jadi rumah kayak gini, kita lem teman-teman supaya kuat, supaya kertasnya nggak kepisah-pisah gitu. Nanti kita lem.
sampai kayak gini. Nah, kalau misalnya rumahnya udah jadi, selanjutnya kita bakal ke tahap kedua. Kita bakal bikin atap dari rumahnya. Yang kedua, kita bikin bagian atapnya. Nah, kita ambil kertas origami seperti ini, lalu lipat bagi dua. Nah, seperti ini. Nah, lalu buka, sampingnya dilipat. Samping kirinya, lalu samping kanannya juga. Jadinya seperti ini. Lalu lipat menjadi segitiga. Sisi yang lainnya juga. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tinggal dilem supaya kuat. Nah, ini atapnya sudah jadi, lalu kita sambungin yang ke rumahnya. Pertama kita lem dulu sisi atapnya supaya bisa nyambung ke rumahnya. Kita tempel kayak gini. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini. Nanti kalian juga bisa hias. Nah, hias ada latar belakangnya, Ada awan-awan. langit-langitnya juga gitu. Iya. Nanti kalian juga bisa tambahin pintu atau Yes. kalian mau tambahin jendela Jendela. juga bisa. Nah, jadi deh rumahnya. Jadi itu saja Kegacraft hari ini. Sampai jumpa di Kegacraft selanjutnya. Selamat Sampai mencoba. jumpa. Dadah. Dikit lagi nih. Selesai. Akhirnya. Akhirnya. Halo adik-adik, gimana ibadahnya? Seru kan? Oke, jadi adik-adik kita mau sama-sama adik-adik belajar untuk terima, kita mau tinggal di rumah yang sudah Tuhan sediakan adik-adik ya. Oke, Kasem. Nah, rumah Tuhan. Nah, kalau tadi teman-teman udah ikutin apa yang disampaikan oleh firman Tuhan juga, nah seringkali kita suka iri ya sama rumah teman-teman kita yang mungkinnya lebih bagus, lebih keren. Tapi teman-teman nggak boleh sedih, teman-teman nggak boleh iri hati. Karena rumah Tuhan tuh yang disediakan buat kita adalah rumah yang terbaik ya. buat kita. Nah, Betul oke. banget. Kita mau tutup aja. Tutup dulu ibadah dong. hari ini. Silakan Kasem, boleh berdoa. Kasem akan berdoa. Oke. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Kau sudah besertai kami selama ibadah pada hari ini. Kalau sebentar kami mau tutup ibadah kami, biarlah firman dan puji-pujian yang telah kami lakukan bisa menjadi sebuah pujian yang harum buat Kau ya Tuhan. Dan juga berkati kami ya Tuhan selama Tuhan aktivitas selama seminggu depan supaya kami bisa selalu menerapkan setiap firman yang telah disampaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Satria Kega berkata, Amin. Kega Warrior, let's go!